Hai, kali ini saya, Teresia Era Elfriana Sitanggang, mau berbagi tentang pengalaman dan proses perjalanan Era bersama komunitas Sen Egidio. Jadi pada saat itu saya sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir aktif dalam organisasi, baik paduan suara, badan eksekutif mahasiswa, unit mahasiswa, kegiatan mahasiswa Katolik maupun gabungan bersama Protestan, di mana organisasi dan komunitas ini melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial kepada panti-panti asuhan, begitu kan. Nah, namun pada saat itu ada titik di mana saat itu Era berpikir dan bertanya, gimana sih nanti pada akhirnya kalau semua masa kepengurusan setelah selesai seperti di BEM atau paduan suara atau organisasi lainnya itu, apa hal yang bermanfaat yang dapat Era lakukan kepada banyak orang kayak gitu, dimana secara itu tidak mengharapkan imbalan, namun Era memiliki kerinduan untuk dapat berguna dan bermakna bagi banyak orang gitu kan, baik tenaga atau memberikan senyuman indah dan memberikan makna kepada seseorang atau dalam kehidupan seseorang. Nah, pada saat itu Era melihat teman Era yang di Medan pada saat itu memposting story-nya di mana dia ikut kepada oma-oma atau opa-opa di panti jompo, bahkan ikut turun kepada sahabat-sahabat di jalanan kayak gitu kan. Nah, akhirnya Era tanya deh sama dia, apa sih nama komunitasmu gitu. Terus di Jogja ada nggak sih gitu. Nah, ternyata pada saat itu teman saya ini langsung bilang, wah di Jogja itu ada tahu, kamu mau kah ikut dan terlibat di dalamnya kayak gitu kan. Nah setelah itu pada akhirnya teman saya ini memberikan satu kontak kakak yang aktif dan terlibat di dalam komunitas Sen Egidio Jogja. Saya ingat banget yang dikasih itu salah satu kontaknya adalah Kak Rini. Nah, tepat pada saat itu bulan September nih saya nanya 2017 gitu, 2017. Nah, dengan semangat dan bersuka cita, Era langsung chat Kak Rini ini gitu kan. Terus tanya dong, maaf Kak mengganggu, mau nanya dong apa ini apa komunitas seni video ya kayak gitu yang pelayanannya di panti jompo, sekolah damai dan sahabat-sahabat jalanan kayak gitu kan. Nah terus dengan cepat responnya Kak Rini langsung membalas pesan saya. Setelah itu akhirnya kami kontak-kontakan dan puji Tuhannya pada saat itu ternyata kegiatan paling besar atau yang membuat sangat bermakna sama Era pada saat itu, Kak Rini memang langsung ngajak, nah, kita ada kegiatan nih gitu kan, ntar tanggal sekian ada dialog antar lintas iman kayak gitu, dialog perdamaian sambil doa gitu. Nah akhirnya gak berapa lama itu adalah kegiatan pertama Era hadir dan terlibat dalam komunitas Sen Egidio. Era banget. Terus pada saat perjumpaan itu namanya Era belum tahu ya, belum kenal sama siapa-siapa, belum ada yang Era tahu gitu kan. Jadi kita hanya masih lewat chat aja nih gitu. Nah setelah itu
setelah itu, Era tiba pada saat kegiatan itu di mana Era belum tahu nih Kak Rini yang mana, kayak gitu kan. Tapi dengan percaya dan yakin Era pesan tuh ojek online untuk pergi ke Jalan Raja Wali yang dibagikan sama Kak Rini ini. Alamatnya Rumah Komunitas Sen Egidio Jogja gitu. Nah setelah itu Era pergi nih. Setelah itu sampailah Era masuk, isi buku tamu masuk ke dalam acara kayak gitu kan. Nah, taunya setelah sampai di sana ternyata Era berjumpa dengan yang pada waktu itu belum tahu ya namanya, tapi pastinya namanya sekarang adalah Kak Acel sama Skolastika. Yang dimana pada saat itu kami duduk bersebelahan gitu, berkenalan lah saya dengan Tika ini. Setelah berkenalan, ternyata Tika itu berasal dari Mentawai. Dan dia itu juga termasuk hari pertama atau pertama kali untuk datang ke komunitas dan tahu komunitas dari kakaknya, yang dimana kakaknya sudah aktif dan sudah ikut dalam pelayanan komunitas Enegidio sudah lama katanya gitu kan. Nah karena dia mahasiswa pada saat itu, jadi abangnya menyuruh dia atau kakaknya menyuruhnya untuk join komunitas itu karena komunitasnya positif gitu kan. Nah itu adalah perjumpaan pertama Era dengan Kak Acel dan Tika yang saling berkenalan dan berasal dari mana. Taunya pada saat itu Era langsung nanya dong sama Kak Acelnya gitu kan, karena dia yang udah lama di komunitas yang menyamperin kami pada saat itu. Aku tanya, oh iya, kalau boleh tahu Kak Rini itu yang mana ya gitu. Nah, taunya dia bilang, lah Rini, justru Rini itu ada di depan di meja registrasi tamu yang datang gitu kan. Iya Kak, aduh akhirnya Kak Acel ini mengantar kami ke meja registrasi lagi untuk memperkenalkan sama Kak Rini. Terus akhirnya di situ kami ngobrol bentar, terus Kak Rini, oh kamu ternyata Era gitu kan. Ya maaf ya Kak, nggak kenal gitu. Soalnya masih baru pertama kali datang. Nah, dengan ramah dan sangat hangat, mereka menyambut kedatangan kita gitu. Dan yang membuat sangat berkesan adalah pada saat itu beberapa suku atau budaya menggunakan pakaian adatnya, ada beberapa. Terus yang paling mengesankan lagi buat Era adalah pada saat dialog perdamaian dan doanya, dimana pertama kali Era langsung berada di tengah-tengah atau di sekitar orang-orang yang melakukan dialog perdamaian, yang dimana itu sangat penting dan membuat pandangan baru gitu, bahwa hubungan antar lintas iman itu sangat-sangat membawa kedamaian dan kebahagiaan yang dimana harus dibangun. Nah mulai dari saat itu adalah langkah pertama Era berada di komunitas dan berdinamika bersama sahabat-sahabat muda, baik mulai dari kalangan yang sudah menikah sekalipun, bahkan kita orang-orang muda yang masih menempuh pendidikan dan yang sudah bekerja. Jadi itu menambah relasi Era, dan justru di komunitas Sen Egidio Era dapat menemukan tujuan hidup Era yang lebih besar dan membawa Era kepada mimpi-mimpi yang besar, bukan hanya untuk diri Era sendiri, namun kepada banyak orang, serta mewujudkan dunia yang penuh perdamaian, yang dimana semangat spirit dari komunitas Sen Egidio adalah Pray, Pour, and Peace, dimana komunitas mengajarkan kita harus berdoa lebih dulu untuk dapat melayani, melangkah keluar dan berani mewartakan Injil kepada banyak orang. Dan komunitas Sen Egidio adalah perahu yang sudah ada Tuhan sediakan melalui adanya Andrea Riccardi bersama dengan sahabat-sahabat Andrea Riccardi pada saat itu, sehingga adanya komunitas Sen Egidio. Jadi melalui sharing pertama kali Era join dan berada di komunitas Sen Egidio Jogja, bahkan komunitas Sen Egidio Indonesia, Era mau mengajak banyak anak muda
untuk bergabung dan mengenali jati dirinya di komunitas Egidio, karena komunitas Egidio dapat membuat kamu bertumbuh semakin dewasa dalam iman, bahkan membuat buah yang lebih banyak lagi pada banyak orang. Dan itu adalah komunitas yang membuat saya bertumbuh sampai pada saat ini. Saya merasakan selalu sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian serta ketenangan yang tidak dapat dirampas oleh apapun. Bahkan mungkin pengalaman-pengalaman saya bersama dengan komunitas Senegidio, orang-orang muda, bahkan kakak abang yang sudah menikah, yang tetap memberikan waktu untuk ada di komunitas Enegidio, itu sangat-sangat luar biasa, di mana saya dapat merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui menjalin relasi dan persahabatan kepada orang-orang yang kita layani, yang dimana kita merasa selalu melakukan pelayanan. Ternyata pada saat berjumpa dengan sahabat-sahabat jalanan, adik-adik di sekolah damai, oma opa yang di panti jompo atau di panti lansia, bahkan sahabat-sahabat yang ada di lapas kayak gitu, itu justru kalau dilihat secara tidak langsung bukan saya yang melayani mereka, tetapi justru mereka yang memberikan pelayanan kepada saya, yang memberikan makna hidup bagi saya, dimana setiap kita itu adalah serupa dan segambar dan begitu berharganya. Dan saya bersyukur dengan pengalaman yang saya dapat dari komunitas Senegidio. Dan tahun 2025 ini adalah tahun ke kurang lebih 8 tahun saya sudah ikut dan bergabung dengan komunitas Senegidio. Dan Februari 2025 setahu saya adalah ulang tahun komunitas Senegidio. Saya mau mengucapkan untuk seluruh komunitas Senegidio yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, tetap semangat dalam karya pelayanannya bersama-sama dengan perahu yang sudah disediakan. Kita menyusuri setiap jalan-jalan dan Galilea kita masing-masing, karena Tuhan mau memakai kita untuk mewartakan kabar Injil ke setiap kota dan ke setiap desa. Tuhan Yesus memberkati.